Film ini berlatar di tahun 1962 dan di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang pemuda yang sedang memasuki sebuah gua yang ada di pegunungan Himalaya. Yang mana setelah mereka berhasil memasuki goa tersebut, sepasang sahabat yang bernama Tesla serta Zulfikar ini pun memutuskan untuk berpencar demi menemukan apa yang sedang mereka cari. Yang di tengah-tengah pencarian mereka, tiba-tiba Zulfikar menemukan sesuatu yang membuat dirinya langsung terkena sihir, di mana ternyata ya, sesuatu yang dilihat oleh Zulfikar ternyata adalah seorang penyihir yang tersegel di sebuah pohon, di mana si penyihir ini bernama Bairangi. Sementara Tesla, dia pun berhasil mendapatkan sebuah buku yang sangat legendaris. Namun ketika Tesla akan mengatakan hal tersebut kepada Zulfikar, Tesla pun melihat Zulfikar yang sedang berbicara dengan Bairangi, di mana lewat obrolan mereka, Tesla pun bisa mengetahui bahwa ternyata Zulfikar adalah reinkarnasi dari seorang sultan yang berasal dari Afghanistan yang bernama Abdali, dan Abdali merupakan teman dari Bairangi, di mana dulu Abdali dan Bairangi pernah bekerja sama untuk bisa menguasai seluruh alam semesta. Namun mereka gagal dan pada akhirnya Bairangi pun harus tersegel di pohon ini. Dan saat ini Zulfikar juga masih memiliki keinginan yang sama, yaitu Zulfikar masih ingin menguasai seluruh alam semesta. Tapi untuk merealisasikan keinginannya tersebut, maka Zulfikar harus bisa membuka sebuah gerbang yang bernama Gerbang Nagabandam, di mana jika Zulfikar berhasil membuka gerbang tersebut, maka Zulfikar akan bisa merealisasikan keinginannya untuk menguasai seluruh alam semesta. Tapi untuk bisa membuka gerbang Nagabandam, maka pertama-tama Zulfikar harus bisa menemukan kunci pintu gerbang Nagabandam terlebih dahulu. Mendengar obrolan tersebut, Tesla pun langsung bisa mengetahui bahwa ternyata Zulfikar merupakan orang yang jahat. Oleh karena itu, Tesla pun memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan Zulfikar. Assemble here. Sementara itu di kantor arkeologi India, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang jenius arkeolog yang merupakan direktur di Departemen Arkeologi India, di mana orang tersebut bernama Prabhakar. Ini babangusnya. Mr. Prabhakar. Yang di tengah-tengah presentasi yang sedang dilakukan oleh Prabhakar kepada para pengunjung, tiba-tiba asisten Prabhakar mendapatkan telepon dari Tesla, di mana Tesla ingin mengajak Prabhakar untuk bertemu. ठीक है साहब, जाओ. Dan tanpa menjelaskan apapun kepada Prabhakar, Tesla pun meminta Prabhakar untuk mempertemukan Tesla dengan Perdana Menteri India karena Tesla memiliki sebuah informasi yang harus disampaikan kepada Perdana Menteri.
Oleh karena itu, Prabakar pun langsung mengantarkan Tesla ke istana Perdana Menteri. Tapi sayangnya, karena di tempat ini akan diadakan sebuah acara yang sangat penting dan urgen, asisten Perdana Menteri yang bernama Murali ini pun tidak mengizinkan Tesla untuk menemui Perdana Menteri. ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని అర్జెంట్గా కలవాలి. ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. ఇంపార్టెంటే ఇక్కడ సరదాగా పిఎంని కానీ మా రూల్స్ ప్రోటోకాల్ Trust me, this is going to change India's face. శాసనాలు లంకె బిందెలు Sehingga akhirnya Tesla pun mengatakan informasi yang ingin dia sampaikan kepada Perdana Menteri, bahwa informasi tersebut berkaitan dengan It's about Nagabandham. Mendengar itu, sontak Murali serta Prabakar pun merasa sangat terkejut karena sejauh yang mereka tahu, Nagabandham hanyalah sebuah cerita dongeng. Jadi, tidak mungkin jika Nagabandham ada di dunia nyata. Bahkan, Departemen Arkeologi India juga sudah melakukan penelitian mengenai Nagabandham selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, Nagabandham pun hanya dianggap sebagai sebuah dongeng saja. Mendengar itu, Tesla pun menjelaskan bahwa dia berhasil menemukan sebuah petunjuk mengenai keberadaan Nagabandham di saat dia sedang pergi ke goa yang ada di pegunungan Himalaya. Dan petunjuk yang dia temukan tersebut adalah ya, petunjuk tersebut adalah buku yang sebelumnya Tesla temukan di dalam goa, di mana buku tersebut merupakan seluruh catatan mengenai Nagabandham. Melihat buku tersebut, sontak Murali serta Prabakar pun merasa sangat terkejut, karena dengan ditemukannya buku tersebut, itu menunjukkan bahwa Nagabandham memang benar-benar ada dan bukan hanya sekedar cerita dongeng. Melihat itu, Murali pun langsung mengatakan bahwa Murali akan mengatur pertemuan antara Tesla dengan Perdana Menteri esok pagi. Jadi, sebaiknya saat ini Tesla dan Prabakar pulang dulu. Sir, please, sir. Kabut karab. Prabakar pun mengantarkan Tesla ke sebuah gereja karena malam ini Tesla akan merayakan hari ulang tahun putrinya di gereja ini. Dan di sini Prabakar pun juga mengatakan bahwa dia juga akan kembali ke gereja ini untuk merayakan hari ulang tahun putri Tesla bersama-sama. Ria, baby. Namun ketika mereka akan mulai merayakan hari ulang tahun putri Tesla yang bernama Ria, tiba-tiba Tesla pun dibuat sangat terkejut karena ternyata Praise the Lord, my son. ya, tiba-tiba saja Zulfikar pun muncul dan sudah berada di dalam gereja ini, di mana Zulfikar bermaksud untuk mengambil catatan Nagabandham dari tangan Tesla. Tapi karena Tesla tidak mau memberikannya, Zulfikar pun Daddy! Tapi ketika para anak buah Zulfikar mengambil tas milik Tesla dan memeriksanya, di dalam tas tersebut ternyata tidak ada apapun. Sehingga di sini Zulfikar pun langsung memaksa Tesla untuk mengatakan di mana dia menyembunyikan buku tersebut. Tapi karena Tesla tidak mau memberitahu Zulfikar, Zulfikar pun tidak hanya menghabisi Tesla, tapi di sini Zulfikar juga menghajar istri Tesla yang sedang hamil besar habis-habisan. Ria, come back! Mami. Di mana setelah itu, Zulfikar pun juga berniat untuk menembak dan menghabisi Ria.
Singkat cerita, di sebuah desa, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Padma, di mana Padma memiliki 2 orang anak yang bernama Rudra dan Mansa. Ini parasnya. Yang mana di sini Padma pun memberikan sebuah pengumuman kepada orang-orang bahwa Mansa sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya dengan pacarnya yang bernama Raju. Mendengar itu, sontak semua orang pun merasa sangat bahagia kecuali 1 orang, di mana orang tersebut merupakan seorang pria yang bernama Kinka. Ini pebenguknya, di mana alasan mengapa Kinka tidak senang dengan berita pernikahan Mansa adalah karena Kinka sangat mencintai Mansa, sehingga Kinka hanya ingin Mansa menikah dengan dirinya. Tapi sayangnya, Mansa tidak pernah mau menikah dengan Kinka dan Mansa selalu menolak cinta Kinka. అన్నా అదే Rudra dan Mansa adalah sepasang saudara yang sangat saling menyayangi, sehingga hubungan mereka sangatlah harmonis. ఇదిగో మాన్సా మరి నేనంటాల్సింది వాళ్ళ గురించి కాదు ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళన్నీ నేనే మీ ఇంటికి ఇల్లరికం రావడం తప్పదనిపిస్తుంది. పడుతుంది, ఇంటికెళ్దాం పద, అమ్మ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. Di malam harinya, saat Rudra sedang tertidur di pinggir pantai, tiba-tiba dia pun bermimpi ada banyak ular yang mengelilingi dirinya. Lalu, kita pun akan dibawa ke sebuah kuil kuno yang bernama Kuil Sri Rangapuram, di mana di dalam kuil ini terdapat sebuah benda pusaka yang bernama Pusaka Teratai Suci, dan kuil ini dijaga oleh seorang pendeta yang bernama Achyutacari. Ini parasnya. Saraswati. Dan hari ini, Achyuta kedatangan seorang murid baru yang ingin berguru kepadanya, di mana si murid baru tersebut adalah seorang wanita yang bernama Parvati. Ini rarainya. Jadi guru garu. Ayushman. Yang setelah selesai melakukan berbagai persiapan, Achyuta pun langsung mengambil kunci kuil, lalu pergi ke kuil Sri Rangapuram untuk memanjatkan doa. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Achyuta bersama seluruh masyarakat pun kembali mengadakan sebuah puja di kuil ini.
di mana kali ini Mansa serta Rudra dan Raju juga datang ke kuil ini untuk mengikuti puja tersebut. Sehingga di sini untuk pertama kalinya Rudra pun melihat Parvati dan Rudra pun langsung merasa jatuh hati kepada Parvati. Yang setelah puja tersebut selesai dilaksanakan, ketika seluruh masyarakat sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mencuri kunci kuil, lalu masuk ke dalam kuil Sri Rangapuram untuk mencuri teratai suci. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang pria ke tempat ini, di mana pria tersebut ternyata adalah Prabakar. Yang setelah berhasil mencuri teratai suci, si wanita tersebut pun menyerahkan teratai suci tersebut kepada Prabakar. Tapi ketika Prabakar akan pergi dengan membawa teratai suci, tiba-tiba dia pun dikejar oleh ratusan ular. Sehingga Tapi ternyata Prabakar serta supirnya yang bernama Robert masih bisa selamat. Namun ketika Prabakar akan kembali membawa teratai suci yang terjatuh, tiba-tiba tapi Robert berhasil menembak ular tersebut yang membuat Prabakar berhasil membawa kembali teratai suci. Sementara Robert, dia pun harus tewas digigit oleh ular. Meski kini Prabakar sudah menaiki sebuah pesawat, tapi ternyata dia masih belum aman. Karena ternyata dia kembali diserang oleh kawanan burung raksasa. Sehingga రాజన్ ఎంత చెప్పినా వినట్లేదన్నా. beberapa hari setelah kejadian itu, Rudra yang akan kembali berlayar untuk mencari ikan, dia pun melihat sekelompok preman yang dipimpin oleh orang yang bernama Sera. Di mana di sini Sera sedang mencari para nelayan yang bersedia untuk mengantarkannya ke daerah yang bernama daerah Bairavakona. Dan Sera siap memberikan bayaran yang sangat besar bagi siapa saja yang bersedia mengantarkannya ke daerah tersebut. Tapi karena daerah tersebut merupakan daerah yang sangat menakutkan, karena tidak pernah ada orang yang bisa kembali hidup-hidup setelah pergi ke daerah tersebut, para nelayan pun tidak ada yang bersedia
mengantarkan Sera ke daerah tersebut. Dan karena Rudra merupakan orang yang paling pemberani di antara nelayan-nelayan yang ada di tempat ini, salah satu anak buah Sera yang mengenal Rudra pun langsung membujuk Rudra agar mau mengantarkan Sera pergi ke daerah tersebut. Dan meski pada awalnya Rudra menolak, tapi karena terus dibujuk, Rudra pun akhirnya bersedia mengantarkan Sera dan kelompoknya ke daerah Bairavakona. అన్నిటికీ పరిష్కారం ఆ డబ్బే అయితే Sampai akhirnya mereka pun tiba di gerbang daerah Bairavakona, di mana gerbang tersebut dihalangi oleh pagar-pagar yang mana di atas pagar-pagar tersebut banyak sekali tulang belulang manusia serta ular-ular. Tapi tanpa rasa takut sedikit pun, Rudra yang dibantu oleh para anak buah Sera pun langsung meruntuhkan pagar-pagar tersebut dengan menggunakan jangkar-jangkar yang tersedia di perahu Rudra. Namun ketika mereka semua baru saja berhasil memasuki daerah Bairavakona, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan kelompok orang-orang rimba tersebut, Rudra dan yang lainnya pun akhirnya telah sampai di tempat yang dituju oleh Sera. Sehingga di sini kita semua pun akhirnya mengetahui bahwa tujuan kedatangan Sera datang ke tempat ini adalah karena Sera ingin mengambil teratai suci yang masih tertinggal di pesawat yang sebelumnya digunakan oleh Prabakar. Karena ternyata Sera merupakan komplotan dari Prabakar yang ingin mendapatkan teratai suci tersebut. Dan di sini Sera pun memerintahkan Rudra untuk mengambil teratai suci yang ada di dalam pesawat tersebut. Namun ketika Rudra berhasil sampai dan menaiki pesawat tersebut, ketika Rudra akan mengambil teratai suci tersebut ternyata dilindungi oleh sekelompok ular. Sehingga ketika Rudra akan mengambilnya, ada satu ular yang langsung berniat untuk menggigit Rudra, yang membuat Rudra gagal mengambil teratai sucinya, dan dia malah terjatuh ke bawah air terjun bersama teratai sucinya. Melihat itu, Sera pun langsung mengajak para anak buahnya untuk ikut melompat ke bawah air terjun guna mengambil teratai sucinya. Tapi tanpa mereka ketahui bahwa di bawah air terjun terdapat sekumpulan buaya. Sehingga ketika Sera dan para anak buahnya sedang mencari teratai suci, mereka pun langsung diserang oleh buaya-buaya tersebut.
Begitupun dengan Rudra yang juga diserang oleh buaya-buaya tersebut. Namun Rudra berhasil mengalahkan buaya-buaya yang menyerangnya. Setelah mengalahkan buaya yang menyerangnya, Rudra pun kembali berenang untuk mencari teratai suci. Namun ketika akhirnya dia menemukan teratai suci tersebut dan akan mengambilnya, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja dia pun melihat siluet peperangan yang pernah terjadi di masa lalu. Dimana setelah itu, tiba-tiba saja Rudra pun jatuh pingsan, lalu terbawa arus hingga dia terbawa sampai ke pinggir pantai. Dan kebetulan di pinggir pantai sedang ada Parvati. Yang ketika akhirnya dia kembali terbangun, tiba-tiba ya, dia pun kembali melihat sosok Parvati, orang yang dia sukai. Dan di sini, Rudra pun akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya kepada Parvati. Sementara itu, kini Zulfikar pun sedang kembali menemui Bairanggi di dalam gua. Dan dari obrolan mereka di sini, kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa ternyata kunci yang sedang mereka cari untuk bisa membuka gerbang Nagabandam ternyata adalah teratai suci. Selain itu, di sini Bairanggi pun juga mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan teratai suci itulah maka Bairanggi akan bisa terbebas dari segel yang saat ini mengikat dirinya. Jadi, Bairanggi meminta Zulfikar agar Zulfikar bisa segera menemukan teratai suci. అసలు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా? Kembali kepada Rudra, di mana di sini Parvati pun bertanya kepada Rudra tentang apakah Rudra pernah melihat teratai suci atau tidak. Dan sebelum Rudra menjawab, Parvati pun bercerita kepada Rudra bahwa teratai suci tersebut adalah milik kuil Sri Rangapuram. Tapi di suatu malam ada orang yang telah mencuri teratai suci tersebut. Di mana karena kejadian tersebut, masyarakat pun menjadi menyalahkan Achyutacari karena mereka menganggap bahwa Achyutalah yang telah mencuri teratai suci tersebut, karena hanya Achyuta yang tahu di mana kunci kuil berada serta bagaimana caranya menggunakan kunci kuil tersebut. Dan karena merasa tidak tahan karena Achyuta terus disalahkan oleh para masyarakat, Parvati pun akhirnya pergi dari kuil untuk berkeliling mencari dan menemukan kembali teratai suci tersebut agar masyarakat berhenti menyalahkan Achyuta. Mendengar itu, Rudra pun berniat untuk mengatakan bahwa dia pernah melihat teratai suci tersebut. Namun sebelum Rudra melanjutkan ceritanya, tiba-tiba datanglah Padma serta Mansa yang datang untuk menjemput Rudra. Dimana karena hal itu, obrolan di antara Rudra dengan Parvati pun menjadi terhenti. ఏంటన్నా నా పెళ్లి కోసం నీ ప్రాణాలు మీకేమైనా అయితే మేమేమైపోవాలి అయినా ఇన్ని రోజుల్లో చూడకుండా ఎలా ఉన్నావు హా? Dan di sini, Padma pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Parvati karena berkat Parvati Rudra berhasil diselamatkan. Yang sebagai tanda ucapan terima kasih, Padma pun mengundang Parvati untuk datang ke acara pernikahan Mansa yang akan diadakan 2 hari lagi. Dan singkat cerita, hari pernikahan Mansa pun akhirnya telah tiba, di mana pernikahan Mansa diadakan dengan sangat meriah dan dihadiri oleh seluruh masyarakat desa.
Namun ketika Raju akan mengikatkan kalung suci ke leher Mansa, tiba-tiba ya, datanglah Kinka bersama para anak buahnya yang datang untuk mengacaukan acara pernikahan ini. Karena Kinka tidak rela Mansa menikah dengan orang lain. Dan tidak hanya ingin mengacaukan pernikahan ini, tapi Kinka yang telah gelap mata, dia pun juga menghabisi setiap orang yang dia lihat. Raju! Raju! Dimana karena hal itu, Raju pun akhirnya meninggal dunia yang membuat pernikahan Mansa batal terlaksana. Lalu, Kinka pun berhasil bangkit kembali setelah sebelumnya dia dihampol oleh Rudra. Dan di sini, dia pun berhasil membokong dan menjatuhkan Rudra. Dimana ketika Rudra telah berhasil dijatuhkan, Kinka pun kembali menghabisi semua orang yang dia lihat dengan membabi buta. Tapi untungnya Rudra berhasil bangkit kembali, lalu merebut pedang Kinka dan kemudian menebas tangan Kinka dengan menggunakan pedangnya sendiri. Dimana setelah itu Rudra pun langsung mengamuk dan membantai seluruh anak buah Kinka. Tapi di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba datanglah Sera serta Zulfikar bersama seluruh anak buahnya yang datang untuk mencari teratai suci. Karena Sera serta Zulfikar mengira bahwa teratai suci tersebut kini ada di tangan Rudra. Melihat kedatangan Sera, Kinka pun langsung kembali polontong karena dia merasa bahwa dia telah mendapatkan bantuan tambahan. Karena ternyata Kinka juga sudah bekerja sama dengan Sera meskipun tujuan mereka berbeda, di mana Sera hanya ingin mendapatkan teratai suci sementara Kinka ingin menggagalkan pernikahan Mansa. Melihat itu, Rudra pun sontak menjadi semakin marah. Sehingga ya, Rudra pun langsung memenggal kelapa Kinka yang membuat Kinka yang polontong itu langsung tewas tak bernyawa. Dimana setelah itu Rudra pun kembali mengamuk dan membantai para anak buah Zulfikar. Tapi meski sudah bisa melakukan perlawanan yang sangat luar biasa, tapi karena para anak buah Zulfikar terus berdatangan dan seakan tidak ada habisnya, pada akhirnya Rudra pun berhasil ditaklukkan dan dikalahkan. Di mana para anak buah Zulfikar berhasil menahan pergerakan Rudra dengan mengikat Rudra menggunakan banyak rantai. Selain itu, di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Sera ternyata merupakan anak buah Zulfikar. Yang setelah Rudra berhasil dikalahkan, Zulfikar pun bertanya kepada Rudra tentang di manakah Rudra menyimpan teratai sucinya. Tapi karena Rudra tidak tahu di mana teratai sucinya, Rudra pun mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana teratai suci tersebut berada. Mendengar itu, Zulfikar yang mengira bahwa Rudra sedang berbohong, dia pun langsung menghabisi keluarga Rudra untuk memaksa Rudra agar mau mengatakan di manakah teratai sucinya.
Melihat itu, meski dia merasa sangat marah, tapi Rudra sama sekali tidak mampu melakukan apapun. Sampai akhirnya, Zulfikar pun membawa Mansa ke hadapan Rudra, lalu membakar Mansa hidup-hidup di hadapan Rudra. Melihat itu, sontak Rudra pun menjadi semakin marah, di mana karena amarahnya tersebut, Rudra pun tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan yang berkali-kali lipat jauh lebih kuat. Sehingga melihat itu, Zulfikar pun sontak merasa sangat terkejut. Dan setelah itu, Zulfikar pun akhirnya berhasil dikalahkan. Tapi sayangnya, sebelum Rudra berhasil menghabisinya, Sera keburu menyelamatkan Zulfikar. Setelah berhasil menghabisi Sera beserta seluruh anak buah Zulfikar, Rudra pun kembali berniat untuk menghabisi Zulfikar. Melihat itu, Zulfikar yang sejak awal terlihat sangat sombong dan polontong pun akhirnya merasa ketakutan dan berusaha kabur melarikan diri. Tapi untungnya, Rudra berhasil mengejarnya. Dan ketika Rudra sudah bersiap untuk menghabisi Zulfikar, tiba-tiba saja ada orang yang menusuk Rudra dari belakang. Dan orang tersebut ternyata dia adalah Parvati. Melihat itu, sontak Rudra pun merasa sangat terkejut. Lalu, dia pun terkulai lemas karena telah kehilangan banyak tenaganya. Dan bersamaan dengan itu, datanglah sebuah helikopter ke tempat ini, di mana angin dari helikopter tersebut menyebabkan pasir yang ada di bawahnya menjadi tertiup. Dan ternyata teratai sucinya ternyata terkubur di bawah pasir di tempat ini. Sementara orang yang membawa helikopter tersebut ternyata adalah Prabakar. Melihat itu, Parvati pun segera membawa teratai sucinya, lalu dia pun segera menaiki helikopter Prabakar bersama Zulfikar. Sehingga dari sini, kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa Prabakar serta Parvati dan Zulfikar ternyata adalah satu komplotan. Setelah Zulfikar dan yang lainnya pergi, Rudra pun menghampiri mayat keluarganya satu persatu sambil menangis bersedih karena teringat dengan kenangan kebersamaan di antara mereka semua. నా ప్రాణం ఏంటి బావా? Setelah mengkremasi jenazah mereka semua, Rudra pun langsung berniat untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya beserta seluruh warga desanya. Tapi sebelum itu, Rudra pun terlebih dahulu menemui seorang pengurus kuil Sri Rangapuram untuk menanyakan siapakah Parvati dan yang lainnya dan mengapa mereka semua menginginkan teratai suci. Dan orang yang bernama Bagas ini pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga tidak mengenal siapa mereka dan dia juga tidak tahu tujuan mengapa mereka semua menginginkan teratai suci. Tapi yang jelas, di suatu hari mereka semua datang ke rumah ini untuk bertemu dengan Raffi Farma, di mana Raffi Farma adalah orang yang bertugas untuk mengawasi kuil Sri Rangapuram.
Dan tujuan mereka menemui Raffi Pharma adalah karena mereka ingin meminta Raffi untuk menyerahkan teratai suci yang saat itu masih ada di kuil Sri Rangapuram. Tapi pada awalnya, Raffi pun menolak membantu mereka karena sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kuil, Raffi tentu saja tidak akan membiarkan barang yang telah menjadi milik kuil dibawa oleh orang lain. Apalagi, barang tersebut merupakan pusaka yang paling berharga di kuil Sri Rangapuram. Tetapi kemudian, Zulfikar pun memperlihatkan foto anak Raffi yang saat ini sedang berkuliah di luar negeri. Lalu, Zulfikar pun mengatakan bahwa jika Raffi tidak mau membantu mereka untuk mendapatkan teratai suci, maka Zulfikar akan menculik dan menghabisi anak Raffi. Mendengar itu, Raffi pun sontak merasa sangat ketakutan, sehingga akhirnya Raffi pun mau membantu mereka untuk mendapatkan teratai suci. Oleh karena itu, di sini Raffi pun menjelaskan bahwa orang yang memegang kunci kuil dan orang yang hanya bisa menggunakan kunci tersebut hanyalah Achyutacari. Jadi, jika mereka ingin mencuri teratai suci, maka mereka harus mendekati Achyuta untuk mencari tahu di mana Achyuta menyimpan kunci kuil dan bagaimana caranya menggunakan kunci tersebut. Mengetahui itu, mereka pun langsung memutuskan untuk menyuruh Parvati untuk mendekati Achyuta. Sehingga Parvati pun langsung pergi ke kuil Sri Rangapuram untuk berpura-pura ingin berguru kepada Achyuta. Padahal Parvati hanya ingin mengetahui di mana Achyuta menyimpan kunci kuil dan bagaimana caranya menggunakan kunci tersebut. Yang setelah Parvati mengetahui semuanya, di malam setelah puja di kuil Sri Rangapuram selesai dilaksanakan, Parvati pun langsung menjalankan aksi pencuriannya. Tapi tak lama setelah itu, Raffi pun kembali mendapatkan sebuah telepon dari Prabakar, di mana Prabakar mengatakan kepada Raffi bahwa pesawat yang digunakan oleh Prabakar jatuh di daerah Bairavakona dan teratai suci tersebut masih ada di dalam pesawat. Jadi, Prabakar pun meminta Raffi untuk segera memberitahu Parvati tentang masalah tersebut. Yang setelah mengetahui berita tersebut, Parvati pun datang ke desa Rudra bersama Sera untuk mencari seorang nelayan yang mau mengantarkannya ke daerah Bairavakona. Sampai akhirnya Sera berhasil membujuk Rudra agar mau mengantarkannya ke Bairavakona, di mana ketika Rudra akan mengantarkan Sera ke Bairavakona, Parvati juga menyaksikan semua itu. Dan begitulah cerita yang diketahui oleh Bagas, di mana setelah itu Bagas pun menjelaskan bahwa jika Rudra ingin mengetahui cerita lengkapnya, maka Rudra harus menanyakannya langsung kepada Parvati. Oleh karena itu, Rudra pun langsung berkeliling untuk mencari Parvati, dan setelah cukup lama mencari, Rudra pun akhirnya berhasil menemukan Parvati. అలా తిన్నగా వెళ్ళి కుడివైపు తీసు Oleh karena itu, Rudra pun langsung mengikutinya, di mana ternyata Parvati sedang pergi untuk menemui Achyuta untuk mengakui dan meminta maaf kepada Achyuta karena sebenarnya Parvatilah orang yang telah mencuri teratai suci tersebut. దొంగలించింది వేరెవరో కాదు. Mendengar itu, Achyuta pun sontak merasa sangat terkejut. Sementara Rudra, dia pun hanya menguping apa yang dibicarakan oleh Parvati dari kejauhan. Dan di sini, Parvati pun menjelaskan bahwa memang dia yang telah mencuri teratai suci tersebut. Tapi sebenarnya, dia terpaksa melakukan semua itu karena Parvati diancam oleh Zulfikar. Oleh karena itu, di sini Parvati pun menjelaskan alasan mengapa Parvati melakukan pencurian tersebut. Sehingga di sini Parvati pun menceritakan sebuah flashback di mana Parvati merupakan anak dari Prabakar dan Parvati memiliki seorang saudara kembar yang bernama Revati. Tapi di suatu hari, rumah mereka kedatangan dua orang tamu yang ingin belajar arkeolog kepada Prabakar, di mana dua orang tamu tersebut adalah Tesla serta Zulfikar. రేవతి, టెస్లా
జుల్ఫికర్ అలీ ముగ్గురు ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్. Yang setelah cukup lama tinggal di rumah Prabakar untuk belajar arkeologi, diam-diam Revati memiliki perasaan kepada Tesla. Begitupun dengan Tesla yang juga mencintai Revati. Oleh karena itu, tak lama setelah itu, Revati pun akhirnya menikah dengan Tesla. అని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. Yang setelah menikah, Revati pun akhirnya hamil dan memiliki anak, di mana anak Revati adalah Ria. Singkat cerita, Ria pun akhirnya tumbuh menjadi seorang anak-anak, di mana Prabakar sangatlah menyayangi Ria cucunya. Dan di suatu hari, Prabakar pun memerintahkan Zulfikar serta Tesla untuk melakukan penelitian untuk mencari keberadaan kuil yang bernama kuil Virata Furusa. Sehingga Zulfikar serta Tesla pun langsung pergi untuk melaksanakan tugas dari Prabakar. Dan penelitian yang mereka lakukan membawa mereka ke sebuah goa yang kita lihat di awal film. Yang mana di goa tersebut, Tesla berhasil menemukan catatan Nagabandam. Sementara Zulfikar malah bertemu dengan Bairangi. ఆ పుస్తకం కోసం అలీ ఎలాగైనా. Dan ketika Tesla sedang dalam perjalanan pulang bersama Prabakar, di dalam mobil, Tesla pun memberikan catatan Nagabandam yang dia temukan kepada Prabakar sebelum akhirnya dia turun di sebuah gereja. Dan seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, setelah itu Tesla pun didatangi dan dihabisi oleh Zulfikar. Namun ketika Zulfikar akan menembak dan menghabisi Ria, tiba-tiba datanglah Prabakar yang bermaksud untuk merayakan ulang tahun Ria bersama Tesla dan Revati, di mana Prabakar juga membawa catatan Nagabandam serta boneka untuk hadiah kepada Ria. Dan melihat apa yang terjadi, sontak Prabakar pun merasa sangat terkejut. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa Robert pengawalnya juga ternyata malah memihak kepada Zulfikar. Sehingga di sini, Prabakar pun juga ikut tertangkap oleh Zulfikar. Tetapi kemudian Ria pun mengambil catatan Nagabandam dari Prabakar lalu memberikannya kepada Zulfikar sambil mengatakan, "Benda ini kan yang paman cari, ambillah paman, tapi tolong bebaskanlah kakekku," ungkap Ria. Sehingga akhirnya Zulfikar pun mau berbaik hati melepaskan Prabakar. Setelah itu, Prabakar pun langsung menghampiri Revati dan di akhir hayatnya, Revati pun menitipkan Ria kepada Prabakar. Tapi ternyata Zulfikar tidak melepaskan Prabakar begitu saja. Karena meskipun sudah berhasil mendapatkan buku tersebut, Zulfikar tetap meminta Prabakar untuk membacakan buku tersebut. Dan karena Zulfikar mengancam akan menghabisi Ria, Prabakar pun akhirnya menyetujui permintaan Zulfikar. Dan dari buku tersebut, Zulfikar pun akhirnya mengetahui bahwa teratai suci yang dia cari ternyata ada di kuil Sri Rangapuram. Oleh karena itu, Zulfikar pun langsung memerintahkan Prabakar serta Parvati untuk mencuri teratai suci tersebut. Tapi pada awalnya, mereka pun menolak perintah dari Zulfikar. Tetapi kemudian, Zulfikar pun menculik dan menyandra Ria, lalu mengancam akan menghabisinya jika Prabakar tidak membantunya untuk mencuri teratai suci di kuil Sri Rangapuram. Oleh karena itu, Prabakar pun secara terpaksa akhirnya mau membantu Zulfikar untuk mencuri teratai suci. Sehingga akhirnya terjadilah semua kejadian ini. ఇది తప్పు మాత్రమే కాదు. Mendengar itu, sontak Rudra pun langsung merasa sangat marah, lalu menghampiri Parvati dan mengatakan, "Jadi, hanya demi menyelamatkan seorang anak, kau sampai tega melakukan pembantaian kepada seluruh keluarga dan masyarakat desaku." Namun Parvati mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui tentang pembantaian tersebut, karena Parvati tidak terlibat sedikit pun dalam hal itu. Bahkan, dia juga tidak tahu kalau Zulfikar akan melakukan
melakukan serangan dan pembantaian tersebut. Dan satu-satunya tujuan Parvati datang ke acara pernikahan Mansa itu hanya karena Parvati ingin mencari teratai suci. Setelah itu, Parvati pun kembali melanjutkan ceritanya, di mana setelah Parvati berhasil mendapatkan teratai suci lalu menyerahkannya kepada Zulfikar, ternyata Zulfikar masih belum mau melepaskan Ria, dan Zulfikar malah memberikan satu lagi tugas kepada Parvati, yaitu Zulfikar ingin Parvati mendapatkan sebuah mantra yang bernama mantra Garuda, di mana apabila Parvati berhasil mendapatkan mantra Garuda lalu menyerahkannya kepada Zulfikar, barulah Zulfikar akan mau melepaskan Ria. దయచేసి మమ్మల్ని వదిలిపెట్టు. Oleh karena itu, kini Parvati pun datang kembali kepada Achyuta karena Parvati tahu bahwa mantra Garuda tersebut ada di tangan Achyuta, sehingga Parvati ingin meminta mantra tersebut agar dia bisa menyelamatkan Ria. అవి అలీకి ఇస్తేనే మేము ప్రాణాలతో ఉంటాం. Mendengar itu, Achyuta pun langsung mengambil mantra tersebut. Namun Achyuta tidak memberikannya kepada Parvati, melainkan Achyuta memberikan mantra tersebut kepada Rudra lalu mengatakan, "Selamatkanlah anak itu dan tolong bawalah kembali mantra ini serta teratai suci ke kuil ini, karena aku yakin kau akan bisa melakukan hal itu," ungkap Achyuta. ఇదిగో Oleh karena itu, Rudra serta Parvati pun langsung pergi ke tempat Zulfikar. Sementara itu, Zulfikar pun kini sedang berada di tempat Bairangi, dan dengan menggunakan kekuatan dari teratai suci, Zulfikar pun berhasil membebaskan Bairangi. Di mana setelah berhasil membebaskan Bairangi, Zulfikar serta Bairangi dan para anak buahnya pun langsung pergi ke kuil Viratapurusa untuk merealisasikan tujuan mereka, karena ternyata gerbang Nagabandam ada di dalam kuil ini, dan untuk bisa membuka gerbang tersebut, maka seseorang harus membacakan mantra Garuda di depan pintu gerbang Nagabandam, di mana setelah mantra Garuda selesai dibacakan, barulah mereka bisa membuka gerbang Nagabandam dengan menggunakan teratai suci sebagai kunci pintu gerbangnya. Dan di sini, Ria pun akhirnya dikembalikan kepada Prabakar. Tapi alih-alih membebaskan Prabakar, Zulfikar justru malah menghabisinya. Dan bersamaan dengan kematian Prabakar, tiba-tiba ya, datanglah Rudra bersama Parvati. Nana, Nana. Meski tembakannya meleset, tapi Zulfikar berhasil membuat mantra Garuda yang dibawa oleh Rudra terjatuh, di mana ketika mantra tersebut akan terjatuh ke bawah jurang, untungnya Ria berhasil menangkap mantra tersebut, dan ketika Ria juga akan terjatuh, untungnya Rudra berhasil menyelamatkan Ria tepat waktu. Yang ketika Ria berada di dalam pelukannya, Rudra pun tiba-tiba saja merasa bahwa dia sangat mengenal siapa Ria, karena ternyata mereka pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, di sini Rudra pun bisa melihat seluruh kejadian yang terjadi di kehidupan dia sebelumnya.
semuanya dimulai sejak tahun 1756, di mana ketika itu di kuil Sri Rangapuram sedang diadakan sebuah puja. Dan di sini ada seorang anak yang sangat mirip dengan Ria, di mana si anak ini merupakan Ria di kehidupan sebelumnya. Dan di tengah-tengah puja tersebut, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja kuil ini pun diserang oleh para anak buah Abdali yang ingin merampok dan menjarah seluruh harta yang ada di kuil ini. Yang di tengah-tengah pembantaian tersebut, kepala kuil pun masuk ke dalam ruangan yang terdapat teratai suci, lalu meminta Ria untuk kabur melarikan diri dengan membawa teratai suci. Jakarta. Yang setelah berhasil menghabisi seluruh masyarakat yang ada di kuil ini, para anak buah Abdali pun berhasil menemukan gudang penyimpanan harta, lalu membawa seluruh harta-harta tersebut. Dan keberhasilan mereka dalam mendapatkan harta-harta tersebut itu membuat Abdali beserta seluruh anak buahnya merasa sangat bahagia, di mana Abdali merupakan Zulfikar di kehidupan sebelumnya. Nizamuddin. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan Abdali dan semua orang, ada satu orang yang tidak bahagia, di mana orang tersebut adalah Bairangi. Dan berbeda dengan Abdali yang merupakan seorang sultan dari Afghanistan, Bairangi merupakan seorang penyihir yang berasal dari India. Dan alasan mengapa Bairangi tidak bahagia adalah karena dia tidak bisa menemukan teratai suci yang seharusnya ada di kuil ini. Sehingga di sini Bairangi pun mengatakan kepada Abdali bahwa ada satu benda yang belum mereka dapatkan dari kuil ini, di mana benda tersebut merupakan benda yang paling berharga yang ada di kuil ini, karena benda tersebut akan bisa membuat mereka menguasai seluruh alam semesta, dan benda tersebut adalah teratai suci. Mendengar itu, Abdali pun sontak langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mencari teratai suci. Di tengah-tengah pelariannya, Ria pun terjatuh ke bawah jurang yang membuat Ria kehilangan teratai sucinya. Sehingga akhirnya teratai suci itu pun berhasil ditemukan oleh para anak buah Abdali. Yang mana kemudian teratai suci tersebut diserahkan kepada Abdali, yang membuat Abdali serta Bairangi merasa sangat bahagia. Oleh karena itu, Bairangi pun langsung mengajak Abdali untuk pergi ke kuil Viratapurusa untuk membuka gerbang Nagabandam.
Dan bersamaan dengan itu, Ria yang berhasil selamat pun secara tidak sengaja sampai di pegunungan Himalaya dan bertemu dengan sekelompok para petapa, di mana pemimpin dari para petapa ini adalah orang yang bernama Siva, di mana Siva adalah jelmaan Rudra di kehidupan sebelumnya. Dan di sini Ria pun menceritakan segala hal yang telah terjadi kepada Siva. Mengetahui itu, sontak Siva pun langsung menangis bersedih. Sehingga di sini, Siva pun langsung mengajak teman-temannya untuk menghentikan Abdali dan para anak buahnya. Sehingga ketika akhirnya Abdali sampai di kuil Viratapurusa dan akan memasuki kuil ini, tiba-tiba ya, datanglah Siva dan teman-temannya yang berniat untuk menghentikan Abdali dan seluruh kelompoknya. Tapi di tengah-tengah keperkasaan Siva dan teman-temannya, tiba-tiba Abdali pun menggunakan cara licik, di mana Abdali menyandra Ria beserta para pendeta dan mengancam akan menghabisi mereka semua, di mana karena hal itu, Siva pun akhirnya menghentikan perlawanannya. Sehingga ya, Siva pun pada akhirnya berhasil dikalahkan dan dijatuhkan. Dan karena Siva telah berhasil dikalahkan, akhirnya Bairangi pun bisa masuk ke dalam kuil untuk memulai ritual untuk bisa membuka gerbang Nagabandam. पक्षाय धीमहि ग्रहां कन्नो करुणः प्रचोदयात् ग्रैं ग्रौ Sementara itu di luar kuil, Siva pun kembali dihajar dan dibuat pingsan. Sementara Ria, dia pun dihabisi dengan sangat brutal. Namun ketika Abdali merasa bahwa seluruh rencananya akan bisa berjalan dengan lancar, tiba-tiba terjadilah sebuah keajaiban. Karena pada akhirnya, Dewa Siwa yang tidak tahan dengan apa yang terjadi pun turun tangan langsung untuk membantu Siva. Sehingga di sini, Dewa Siwa pun memberikan sedikit kekuatannya kepada Siva. Oleh karena itu, ya, Siva pun bisa kembali sadarkan diri dan bisa kembali melakukan perlawanan untuk menghentikan Abdali beserta seluruh anak buahnya. Namun ketika Siva akan menghentikan ritual yang sedang dilakukan oleh Bairangi, dia pun kembali dihadang oleh Abdali, sehingga akhirnya di sini mereka berdua pun terlibat pertarungan.
Garuda Begitupun dengan teman-teman Siva yang kini masih sedang bertarung melawan para anak buah Abdali. Dan pada akhirnya, Siva pun berhasil mengalahkan Abdali, lalu menghentikan Bairangi yang sedang melakukan ritual. Sehingga dengan itu, pada akhirnya ritual yang dilakukan oleh Bairangi pun berhasil digagalkan. Dimana setelah itu, Siva pun menendang Bairangi yang membuat Bairangi terjatuh ke dalam jurang yang ada di dalam kuil ini. Dimana pada akhirnya Bairangi pun nyangsang di sebuah pohon, yang mana kemudian akar-akar dari pohon ini pun langsung mengikat dan menyegel Bairangi. Namun sebelum kita diperlihatkan dengan apa yang terjadi selanjutnya, bayangan masa lalu Rudra pun keburu terhenti karena dia keburu diserang oleh Zulfikar. Dimana karena hal itu, mantra Garuda pun kembali terlempar yang membuat Bairangi bisa mendapatkan mantra tersebut. Sehingga Bairangi bisa memulai ritual untuk membuka gerbang Nagabandam. Sementara Zulfikar serta Rudra, mereka pun kembali bertarung. Tetapi ritual yang dilakukan oleh Bairangi kembali mengalami kegagalan karena Bairangi dipukul oleh Parvati menggunakan sebuah balok kayu. Sehingga akhirnya ritual Bairangi pun kembali mengalami kegagalan. Dan tiba-tiba muncullah beberapa ekor ular raksasa yang membantu Rudra untuk menghabisi Zulfikar. Di mana tragedi ini juga terjadi kepada Siva serta Abdali dahulu. Di mana ketika itu Siva juga dibantu oleh ular-ular raksasa ini untuk menghabisi Abdali. Sementara Bairangi, dia pun juga tewas karena dimakan oleh salah satu ular raksasa ini. Sehingga akhirnya dua penjahat utama di film ini pun berhasil dikalahkan, yang membuat Rudra dan yang lainnya berhasil selamat, lalu pergi meninggalkan kuil ini dengan membawa teratai suci serta mantra Garuda untuk dikembalikan ke kuil Sri Rangapuram. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir.